Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ustazah Wilda. Jadi kali ini kita akan membahas materi tema 8, subtema 3, aku suka bertualang. Jadi sebagai anggota pramuka, kita akan pasti melakukan yang namanya bertualang. Jadi bertualang itu sangat menyenangkan. Dengan bertualang, kita bisa belajar pengetahuan baru. Seperti kita bisa melihat pemandangan alam. Nah, Indonesia memiliki beragam pemandangan alam yang indah. Selain keberagaman pemandangan, Indonesia juga memiliki keberagaman lainnya. Nah, selain bertualang di alam, kita juga bisa bertualang di jalan raya. Nah, gunanya untuk apa? Untuk mengenal rambu-rambu lalu lintas. Nah, apakah kalian pernah melihat rambu-rambu lalu lintas? Nah, apakah kalian tahu apa arti dari rambu tersebut? Nah, pada kali ini kita akan membahas materi tersebut. Nah, langsung saja pada materi kali ini kita langsung membahas 4 muatan pembelajaran sekaligus. Adapun kompetensi dasar yang akan kita capai yaitu bahasa Indonesia, memahami lambang atau simbol rambu lalu lintas beserta artinya, matematika menjelaskan data berkaitan dengan diri peserta didik yang disajikan dalam bentuk diagram gambar. Kemudian PPKN memahami arti lambang Garuda Pancasila, dan SBDP mengidentifikasi kombinasi garis, bidang, dan warna dalam sebuah karya dekoratif. Baiklah, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenal rambu lalu lintas. Oke, jadi kita perhatikan gambar. Jadi ini ada beberapa rambu lalu lintas. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, apa saja sih arti dari rambu lalu lintas tersebut? Nah, yang pertama ada huruf S, kemudian dicoret, artinya itu adalah larangan berhenti. Kemudian ada huruf P, kemudian dicoret, itu artinya larangan parkir. Kemudian ada lampu lalu lintas, merah artinya kita harus berhenti, kuning artinya hati-hati, dan hijau artinya boleh jalan. Nah, selanjutnya ada zebra cross. Nah, kita lihat gambar dasarnya zebra cross itu artinya adalah sebuah perintah. Artinya kita harus jalan pada garis hitam putih seperti warna zebra. Nah, itu digunakan untuk tempat pejalan kaki menyeberang. Nah, selanjutnya ada gambar, ada tanda seru, kemudian warna dasarnya kuning. Nah, artinya itu segala sesuatu yang warnanya kuning itu artinya dasarnya warna kuning itu artinya kita harus hati-hati karena boleh jadi ada suatu bahaya di depan kita. Nah, kalau warna merah itu artinya sebuah larangan. Jadi ini larangan. Ini juga larangan. Nah, ini tanda garis datar itu artinya larangan masuk. Kemudian ada wajib belok kiri. Kemudian ini juga tanda larangan, ada garis, ada coretannya. Nah, itu artinya kita dilarang belok kiri. Nah, ini artinya dilarang belok kanan. Jadi, warna pada rambu lalu lintas itu juga semuanya memiliki makna. Jadi, kalau merah itu artinya larangan, kuning artinya kita harus hati-hati, kemudian biru itu artinya sebuah perintah, dan hijau seperti ini. Nah, kalau hijau itu artinya sebuah ada arahan, kita harus mengarah ke sana, ke kanan, kiri, dan sebagainya. Nah, pernahkah kalian melewati jalan atau melintasi jalan yang jalanannya berkelok-kelok seperti ini? Nah, biasanya pada daerah ketika kita mengunjungi daerah Toraja. Nah, daerah Toraja itu jalanannya berkelok-kelok seperti ini karena ini daerah pegunungan. Nah, bayangkan jika daerah seperti ini tidak memiliki rambu lalu lintas. Nah, berarti otomatis kendaraan itu bisa bertabrakan misalnya. Nah, itulah gunanya dari rambu lalu lintas agar perjalanan kita itu bisa lancar
dan tidak terjadi namanya kecelakaan pada perjalanan. Nah, ini ada beberapa peringatan yang biasanya ditemukan di daerah pegunungan, di daerah yang jalannya berkelok-kelok seperti ini. Nah, yang pertama ada gambar panah kemudian berkelok-kelok, itu artinya peringatan banyak tikungan. Dengan tikungan pertama kita harus belok ke kanan. Nah, ini tikungan pertamanya kita harus belok ke kanan. Kalau tikungannya begini, itu artinya kita harus belok ke kiri dulu. Nah, itu semua tergantung dari arahnya. Nah, selanjutnya ada daerah tebing, kemudian ada mobil, itu artinya peringatan tepi jalan sebelah kanan rawan runtuh. Kenapa sebelah kanan? Karena tebingnya berada sebelah kanan. Jadi kalau tebingnya berada sebelah kiri, itu artinya peringatan tepi jalan sebelah kiri rawan runtuh. Nah, kemudian ini ada peringatan jalan licin, permukaan jalan licin, makanya gambarnya seperti itu. Kemudian peringatan turun landai, jadi ada peringatan jalanannya penurunan. Nah, kemudian yang ini adalah jalanannya berupa tanjakan. Oke, bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya mengenal petunjuk lokasi tempat umum. Jadi rambu lalu lintas itu tidak hanya mengarahkan kita terhadap rambu-rambu lalu lintas tentang arah, belok kanan, belok kiri, terus berhenti dan sebagainya. Namun ada juga petunjuk lokasi tempat umum misalnya. Nah, ini dia petunjuk lokasi masjid. Nah, jelas ya. Ini petunjuk lokasi masjid untuk tempat ibadah umat beragama Islam, kemudian ada wihara, tempat beragama Buddha. Nah, kemudian ada pura untuk agama Hindu dan ada gereja untuk agama Kristen. Nah, kemudian ada juga petunjuk lokasi pom bensin atau SPBU dan ada petunjuk lokasi rumah sakit. Nah, jadi ini biasanya ditemukan di perjalanan ketika kita melintas di sepanjang jalan. Oke. Nah, ternyata rambu-rambu lalu lintas tadi itu ada beberapa jenisnya. Jadi dia dikelompokkan ke dalam beberapa jenis. Nah, yang pertama, rambu peringatan. Nah, Ustazah tadi jelaskan sebelumnya. Nah, ini rambu peringatan itu artinya ada sebuah peringatan ketika kita melintas di suatu jalanan, tandanya akan ada bahaya, misalnya akan ada jalan licin misalnya. Nah, ini seperti contohnya ya. Rambu jalan licin merupakan contoh peringatan. Jadi kita diingatkan bahwa di depan itu ada bahaya dan sebagainya. Nah, kemudian ini adalah rambu larangan. Rambu larangan ini artinya kita dilarang. Nah, makanya biasanya ada tanda coret. Misal pada dilarang berhenti, dilarang parkir, dan sebagainya. Kemudian ada rambu perintah. Nah, rambu perintah ini artinya rambu ini wajib. Misal wajib belok kiri, wajib belok kanan dan sebagainya. Kemudian rambu petunjuk. Nah, artinya itu rambu yang memberikan kita petunjuk, yang memberikan kita arah. Nah, misalnya ini kita perhatikan ini rambu petunjuk, artinya ketika kita jalan terus itu artinya kita akan menemukan rumah sakit Damai Sejahtera. Nah, ketika kita ke arah kanan itu artinya kita akan menemukan pasar ikan. Nah, ketika kita ke arah kiri itu artinya kita akan menemukan taman kota. Jadi jelas ya. Nah, tugas pertama. Nah, tugas yang pertama yaitu perhatikan gambar di samping. Jadi, apa saja rambu lalu lintas yang ada pada gambar? Oke, Ustazah berikan bocoran sedikit. Ada ini, dan ini. Nah, kemudian gambarkan lalu lintas yang ada pada gambar tersebut. Kemudian tulis juga arti rambu lalu lintas yang kamu gambar tersebut. Jadi gambarnya yang digambar saja itu rambu lalu lintasnya saja ya, gambar orang-orangnya nggak usah, rumah-rumahnya nggak usah, mobilnya nggak usah. Jadi yang digambar cuma rambu lalu lintasnya saja. Nah, kemudian soal yang kedua, apakah orang-orang pada gambar tersebut telah mematuhi rambu lalu lintas? Jadi perhatikan setiap orang apakah mereka semua sudah mematuhi rambu lalu lintas. Jika ada yang belum, silahkan ditulis pendapatnya, oke?
Nah, materi selanjutnya yaitu menemukan informasi berdasarkan diagram. Nah, misalkan kita punya tabel. Nah, ini adalah tabel pengamatan banyaknya kendaraan yang melintas di jalan. Nah, misalkan Ananda mengamati jalan, nah kemudian menghitung kendaraan apa saja yang melintas di jalan tersebut pada waktu tersebut. Nah, ini kita punya tabel. Nah, kita lihat tabel yang pertama, nama kendaraan sepeda, banyak kendaraan yang melintas adalah 8. Kemudian sepeda motor ada 10 buah, mobil ada 4 buah, dan bus ada 2 buah. Nah, setelah ada tabel ini, kita kemudian membuatkan sebuah diagram. Jadi namanya diagram. Nah, diagram. Nah, ini adalah diagram pengamatan banyaknya kendaraan yang melintas di jalan. Oke, yang pertama, sepeda. Berapa yang melintas? Ada 8. Makanya di sini angkanya 8. Jadi kita ini pakai skala 2 ya. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Jadi skala genap, kita nggak pakai ganjil. Nah, selanjutnya sepeda motor. Nah, sepeda motor ada 10 buah. Kemudian mobil ada 4 buah. Kemudian bus ada 2 buah. Oke, jelas ya? Jelas, Anda bisa pahami. Jadi membuat diagram itu yang pertama kita harus ini untuk banyaknya atau jumlahnya, kemudian ini adalah nama kendaraannya. Jumlah sepeda ada 8, sepeda motor ada 10, mobil ada 4, bus ada 2. Jadi ini berdasarkan tabel yang ada. Nah, ternyata dari diagram pengamatan ini kita bisa menjawab beberapa pertanyaan. Nah, yang pertama, jumlah semua kendaraan yang melintas. Nah, jumlah semua kendaraan yang melintas, jadi gampang, kita tinggal menjumlahkan saja semua banyaknya kendaraan yang melintas. Jadi ada 24 buah. Nah, ini jumlahnya semua 24 buah. Kemudian kendaraan yang paling banyak melintas. Nah, jadi kita untuk mengetahui kendaraan yang paling banyak melintas, kita perhatikan diagram yang paling tinggi. Nah, yang paling tinggi adalah sepeda motor, yaitu 10 buah. Nah, selanjutnya kendaraan yang paling sedikit melintas. Nah, yang paling sedikit artinya kita melihat diagramnya lagi. Yang paling pendek. Nah, ada bus dengan jumlah 2 buah. Kemudian ada jumlah mobil yang melintas. Nah, jumlah mobil yang melintas adalah 4. Selanjutnya jumlah sepeda yang melintas. Kita lihat sepeda yang melintas ada 8 buah. Nah, jumlah semua sepeda dan sepeda motor yang melintas, artinya kita jumlahkan saja berapa jumlah sepeda dan berapa jumlah sepeda motor, maka itu adalah jawabannya. 8 ditambah dengan 10, jadi 18 buah. Nah, terkadang kita menemukan diagram yang dia berada di antara 8 dan 10. Itu artinya di sini adalah 9 jika berada di antara 10 dan 8. Nah, misalkan nih seperti pada tugas 2. Jadi perhatikan tugas 2. Diagram banyaknya siswa, jadi kita lihat. Nah, yang pertama ini pantai. Berapa dia berada di tengah-tengah antara 8 dan 10. Nah, angka yang berada di antara 8 dan 10 adalah angka 9. Nah, begitupun juga di daerah yang menyukai pegunungan. Nah, ini berada di antara 4 dan 6. Kira-kira angka apa yang berada di antara 4 dan 6? Kemudian yang menyukai kebun binatang ada 4 orang. Yang menyukai museum, dia berada di antara 2 dan 4. Nah, kira-kira yang menyukai museum berapa orang? Nah, itu menjadi tugas buat Ananda. Jadi ini adalah tugas kedua. Perhatikan diagram dan jawablah pertanyaan berikut berdasarkan diagram. Nah, yang pertama, tempat wisata yang paling banyak disukai oleh siswa kelas 3C Al-Kindi. Kemudian bagian B, tempat wisata apa yang paling sedikit disukai oleh siswa kelas 3C Al-Kindi.
Kemudian jumlah siswa kelas 3C Al-Kindi yang menyukai tempat wisata pantai. Kemudian jumlah siswa kelas 3C yang menyukai pegunungan dan kebun binatang. Oke, jelas ya. Jadi sangat mudah, kita tinggal memperhatikan diagramnya saja, tapi jangan keliru ya buat yang menyukai pantai, pegunungan, dan museum. Lihat diagramnya itu dia berada di antara 2 dan 4, kemudian pegunungan antara 4 dan 6, dan pantai antara 8 dan 10. Oke, semoga Ananda bisa mengerjakan tugas ini dengan mudah. Nah, selanjutnya, kelas 3C tetap hidup rukun walaupun mereka menyukai tempat wisata yang berbeda-beda. Nah, tadi kan kelas 3C Al-Kindi ada yang menyukai tempat wisata pantai, pegunungan, kemudian museum. Nah, ternyata walaupun kita berbeda-beda, kita tetap harus hidup rukun. Nah, perilaku mereka sesuai dengan semboyan negara Indonesia. Nah, semboyan negara Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini. Semboyan tersebut tertulis pada pita yang dicengkeram oleh Garuda Pancasila. Jadi ini semboyannya ya. Nah, sikap sesuai semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah bermain dengan semua teman. Jadi kita tidak boleh memilih teman ketika ingin bermain. Jadi tidak mau bermain dengan teman yang ini karena begini dan begini. Jadi tidak boleh ya. Nah, selanjutnya memberi kesempatan teman untuk beribadah. Nah, kita tidak boleh melarang teman kita untuk beribadah sekalipun kita beda agama. Jadi ketika teman kita mau beribadah, maka kita harus memberikan kesempatan teman untuk beribadah. Nah, selanjutnya memberi kesempatan teman untuk menyampaikan pendapat. Nah, jika teman ingin menyampaikan pendapat, maka kita tidak boleh melarangnya atau menghalau dia untuk menyampaikan pendapatnya. Jadi itu haknya ya untuk menyampaikan pendapat. Maka sebagai sikap kita sesuai semboyan Bhinneka Tunggal Ika, maka kita harus memberikan kesempatan teman untuk menyampaikan pendapat. Kemudian, tidak memaksakan pendapat kepada teman. Jadi kita tidak boleh memaksakan kehendak, pendapat kita saja yang mau didengarkan, pendapat kita saja yang mau dituruti. Jadi hal tersebut tidak boleh kita lakukan karena tidak sesuai dengan semboyan kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu jua. Nah, Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya. Nah, ada berbagai macam suku dan agama di Indonesia. Masyarakat memiliki kebiasaan dan budaya yang sangat beragam. Bertualang untuk mengenal budaya Indonesia merupakan tanda cinta tanah air. Jadi kembali ke bertualang, kita adalah anak pramuka yang suka bertualang, maka kita pun harus bertualang mengenal budaya Indonesia yang merupakan tanda cinta tanah air. Nah, rumah adat dan pakaian adat membuat Indonesia semakin beragam. Nah, meskipun memiliki rumah adat dan pakaian yang berbeda, rakyat Indonesia tetap rukun dan damai. Sikap tersebut sesuai dengan semboyan negara. Nah, perbedaan itu memiliki manfaat. Nah, apa tuh manfaat dari perbedaan? Yang pertama, muncul sikap tenggang rasa. Nah, kita harus saling menghormati. Kemudian mampu menghargai perbedaan. Kemudian mampu memperkaya wawasan. Jadi bayangkan nih, kalau kita se-Indonesia hanya satu suku saja, berarti cuma satu suku yang kita ketahui. Nah, karena Indonesia itu banyak sukunya, makanya kalau kita ke daerah Jawa, maka kita akan memperoleh orang yang berbeda sukunya dengan kita, berbeda bahasanya dengan kita. Nah, maka itulah manfaat dari perbedaan pendapat, perbedaan keberagaman ini, yaitu mampu memperkaya wawasan. Nah, selanjutnya tugas 3. Perhatikan tabel berikut. Berilah tanda centang untuk contoh sikap menghormati perbedaan dan berilah tanda silang untuk contoh sikap tidak menghormati perbedaan. Jadi ini di kehidupan sehari-hari ya. Jadi beri tanda centang jika itu sikap menghormati dan berilah tanda silang jika tidak menghormati perbedaan. Oke, soalnya gampang. Tinggal dikasih centang atau silang saja. Tinggal centang, silang, dan seterusnya. Oke.
Bisa dipahami? Nah, materi terakhir, membuat motif hias atau gambar dekoratif. Nah, kita sudah berapa kali ya menggambar motif hias. Nah, ingat ya, gambar dekoratif itu artinya kita menggambar atau menghias suatu benda tapi tidak menyalahi bentuknya, tidak meninggalkan bentuknya, tapi kita hanya mempercantik, memperindah atau menghias dari bentuk tersebut. Nah, untuk membuat sebuah karya dekoratif ada beberapa unsur gambar yang digunakan, yaitu titik, garis, dan bidang. Ini nih contohnya nih, karya menggunakan titik. Ini contoh yang mengkombinasikan antara bidang persegi, kemudian ada garis gelombang, kemudian ada titik. Nah, ini juga. Nah, ini juga. Nah, oke. Jadi ini juga gambar bus nih yang kita gunakan tadi untuk pergi tempat wisata. Nah, selanjutnya tugas keempat. Hiaslah gambar berikut agar terlihat lebih menarik dengan menggunakan unsur gambar titik, garis, dan bidang. Oke, jadi Ananda bebas ya menghias bus ini mau menggunakan titik, garis, ataupun bidang, dan boleh dikombinasikan. Silahkan, itu berdasarkan kreativitas dari Ananda. Baiklah, itulah materi yang sempat Ustazah berikan. Jika ada yang kurang dimengerti, boleh langsung bertanya kepada Ustazah atau meminta bantuan orang tua. Tetap semangat belajar di rumah. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.